Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai cara untuk mengkuantifikasikan return dan juga risiko. Ini merupakan video part 2, jadi jangan sampai salah. Tonton dulu video part 1, baru tonton video part 2 ini. Oke, kita langsung saja kalau kita bicara soal return. Tadi ada expected return, ada realized return. Kita bicara dulu soal cara perhitungan realized return. Mau itu return expected atau return realized, kita harus setuju bahwa return itu pasti ada dua komponen. Komponen pertama adalah dari yang namanya capital appreciation. Atau apa? Karena pada saat kita investasi, harganya akan naik terus. Itu misal, kalau kamu investasinya tanah, berarti tanah itu kan harganya naik tiap tahun. Itu disebut capital appreciation. Tapi juga ada income. Karena apa? Karena pada saat kalian membeli sebuah tanah dan akhirnya tanah itu disewakan, kalian juga dapat cash flow tambahan dari biaya sewa yang dibayarkan ke kalian. Maka return itu ada dua komponen, yaitu capital appreciation dan income. Dalam konteks saham, capital appreciation adalah capital gain atau yang dinamakan perubahan harga saham. Itu capital appreciation. Kemudian income itu pada saat saham itu memberikan dividen ke kalian. Nah, untuk menghitung return dari capital appreciation itu kalian harus tahu dulu selisih harga saat ini dengan harga 1 tahun lagi, atau harga 2 tahun lagi dengan harga 1 tahun lagi. Nah, makanya rumusnya adalah ini. Selisih antara harga next year, harga periode selanjutnya, dikurang harga sekarang dibagi harga sekarang. Atau saya bisa bilang juga delta dari P dibagi PO. Kemudian untuk cash flow bagaimana? Ya tinggal biaya sewa yang kamu dapatkan dibagi dengan initial price. Kemudian return totalnya adalah penjumlahan dari RCA dan RI. Bisa juga ini RCA plus RI, atau kamu bisa gabungkan rumus keduanya. Ini delta PO di plus PO itu adalah apa sih? Adalah capital appreciations. Kemudian CFI, CF1 maksud saya dibagi PO itu adalah rumus dari income. Nah, ini tinggal delta P ditambah CF dibagi PO. Maka kita dapat rumus dari holding period return, HPR, holding period return. HPR bisa dihitung dalam daily, bisa dihitung dalam monthly, bisa dihitung dalam quarterly, bisa dihitung juga dalam semi-annually dan annually. Tergantung jenis perhitungannya seperti apa dan goalsmu untuk menghitung itu apa. Tapi biasanya ini dihitung secara annual. Ini contohnya menggunakan contoh saham. Jadi ada orang yang namanya Ella. Ella ini memberi saham dengan harga $26. Kemudian 1 tahun kemudian harga sahamnya jadi 29,9. Dan dalam 1 tahun ini dia sudah mendapatkan dividen sebesar 0,80. Jadi HPR-nya berapa sih dia ini? Nah, caranya kita ingat rumus dari return atau holding period return itu adalah 29,9 dikurang 26. 29 dari mana? Itu berarti 29 adalah P1-nya. Kemudian lihat ini P1, P1, ini P0, ini CF. Maka karena kita sudah dapat 3 elemen rumusnya, kita langsung bisa menghitung kan. 29,90 dikurang 26 ditambah 0,80 dibagi 26, atau 4,7 dibagi 26. Yang hasilnya adalah 0,1807, atau bisa saya bulatkan menjadi 18,08%. Berarti return yang dia dapatkan selama setahun adalah 18,08%. Nah, itu untuk perhitungan
HPR atau Holding Period Return yang biasanya didasarkan pada realized data atau realized return. Nah, sekarang gimana caranya Pak kita menghitung return yang belum pernah terjadi atau dalam konteks ini adalah expected return. Nah, karena expected return adalah estimated return, maka rumusnya harus pakai rumus probability. Maka rumusnya ini P di sini adalah probability, kemudian R di sini adalah R yang kita estimasi. Biasanya untuk menghitung expected return kita akan punya skenario. Kalau misal project ini berhasil sekali, return saya berapa? Kalau project ini biasa-biasa saja, return saya berapa? Kemudian kalau project ini gagal, return saya berapa? Kemungkinan project ini berhasil sekali berapa? Biasa-biasa aja berapa? Dan juga kalau kemungkinan project ini gagal berapa persen? Ingat kalau kita bicara soal probability semua dari semua event yang bisa terjadi adalah 1. Atau probability dari kemungkinan dari sebuah event terjadi itu adalah 1. Ingat ya. Kita langsung saja pergi ke contohnya. Ini contoh dari expected return. Soalnya adalah seperti ini. Ada 30% kemungkinan total return of the stock atau return dari stok itu akan menjadi negatif 3,45%. Artinya ini kemungkinan terburuk. Kemudian ada juga kemungkinan 30% juga bahwa apa? Bahwa saham ini akan memberikan keuntungan sebesar 5,17%. Tapi juga ada 30% kemungkinan itu akan memberikan return sebesar 12,07%. Tapi juga ada kemungkinan lagi 10% itu akan memberikan 24,14%. Jadi ada 4 kemungkinan di sini. Ada kemungkinan rugi pertama 3,45%, ada kemungkinan untung pertama 5,17%, ada kemungkinan untung kedua 12,07%, dan yang terakhir kemungkinan untung paling tinggi 24,14%. Dengan apa? Ini berarti ada 4 skenario, each skenario atau masing-masing skenario punya probability yang beda-beda. Kalau saya bilang probability berarti ini 30% chance itu 30% kemungkinan, 30% kemungkinan lagi, ini 30% kemungkinan, dan ini 10% kemungkinan. Ini adalah P-nya. Ini P juga. Ini P juga. Maaf, ini P, bukan B ya. Ini P. Ini P juga. Ingat tadi rumusnya adalah probability dikali dengan return. Karena kemungkinan return yang bisa kita dapat ada 4, maka rumusnya jadi panjang seperti ini, yaitu 30% dikali 3. Tadi kan kemungkinan untuk mendapatkan rugi sebesar negatif 3,45% adalah 30%, maka 30% kali 0,0345. Ingat kalau titik 0 itu berarti 0,0. Kemudian ada kemungkinan 30% juga akan mendapatkan return sebesar 5,17%, maka ini dikali. Kemudian apa? 30% lagi akan mendapatkan return 12,07%, dan yang terakhir 10% kemungkinan akan mendapatkan 24,14% return. Ada 4 kemungkinan, dan kalau semua probability-nya ditambah 30, 30, 30 ditambah 10, itu hasilnya 100% atau sama dengan 1. Maka hasil dari penjumlahan dan perkalian matematika ini akan menghasilkan 6,55%. Berarti ini adalah expected return yang bisa kamu gunakan pada saat kamu berinvestasi di saham ini. Dari apa? Ini dari prediksi. Nah, sekarang kita sudah bicara soal expected return, sekarang kita akan berbicara soal bagaimana cara mengukur resiko. Ingat, kalau kalian ingin mengukur resiko, berarti itu nanti ranahnya adalah ranah dari statistik. Karena kalau return itu disebut sebagai mean atau average-nya, maka deviasi dari mean adalah standar deviasi. Tolong diingat pelajaran statistik kalian.
Dan nanti kalau standar deviasi dikuadratkan akan jadi variance. Nah, tapi karena ini konteksnya memakai expected return, maka rumusnya menjadi seperti ini. Rumusnya itu bukan lagi dibagi n-1 atau di akar. No, it's not. Di akar nanti untuk standar deviasi, tapi biasanya kan rumusnya dibagi n-1. Nah, di sini tidak ada karena kita menggunakan probability. Kalau itu dalam konteks expected return. Tapi kalau data yang kalian punya adalah historical return, maka pakailah rumus standar deviasi yang biasa. Pokoknya kita sudah tahu bahwa expected return-nya adalah 6,55% dan kita sudah tahu bahwa tadi ada 4 kemungkinan return yang bisa kita dapat. Tinggal kita ikuti rumus ini saja, kita dapat variance-nya. Kemudian hasil dari variance jika diakarkan kita akan mendapatkan standar deviasinya. Langsung contoh saja tanpa panjang lebar. Ini contohnya, ingat ini contohnya. Contohnya seperti ini. Jadi tadi kan ada kemungkinan 30% kalian akan rugi 3,45%. Dan kalian sudah tahu bahwa expected return-nya adalah 6,55%. Maka rumus pertama itu kalau pakai tadi rumus standar deviasi atau rumus variance yang tadi, ini rumus variance-nya ya. Berarti kan 0,30 kali ini kan RI-nya. Ya kan? Ini kan expected return-nya, kemudian dikuadratkan, kemudian kita pindah ke kemungkinan kedua, yaitu 5,17%, masih dengan P yang sama 30%, tapi dikurang expected return lagi dikuadratkan. Seperti itu untuk dua kemungkinan selanjutnya, nanti kita akan mendapatkan apa? Variance-nya adalah 0,0071 yang kemudian kalau diakarkan itu hasilnya adalah 0,084 atau 8,4%. Berarti risikonya adalah 8,4%. Nah, sebenarnya kalau saya bilang soal tadi standar deviasi dan juga expected return, kita berbicara soal yang namanya normal distributions atau ini kalian bisa bilang sebagai persebaran normal. Ya kan? Ini tolong diingat karena ini adalah mata kuliah yang seharusnya kalian sudah lulus di statistik. Berarti apa? Berarti kalau kita plotkan data tersebut dalam suatu scatter plot atau diagram titik, datanya akan membentuk yang namanya gunung atau bukit, dan bukitnya itu harus simetris atau bell-shaped curve. Yang di tengah-tengahnya itu pasti adalah average-nya, kemudian ke kanan ke kiri itu sesuai dengan jarak standar deviasi dari average-nya. Kemudian ingat ini harus simetris, maka dari itu poin ketiga, the left and right sides are mirror images. Ini tadi soal standar deviasi, kenapa standar deviasi digunakan sebagai pengukuran risiko. Ini cuma sedikit penjelasan mengenai standar deviasi dan juga 1 standar deviasi, 2 standar deviasi ke kiri, dan 3 standar deviasi ke kanan, ke kiri juga. Pokoknya itu nanti yang akan membentuk kurva yang akan ditunjukkan di slide selanjutnya. Nah, ini adalah kurva dari sebuah distribusi normal. Ingat kurvanya itu berbentuk bukit dan bukitnya simetris. Yang sebenarnya intinya kalau datamu normal atau persebaran datamu normal itu berarti 68% datamu itu berada di sekitar mean. Karena apa? Jaraknya cuma satu standar deviasi ke kanan atau satu standar deviasi ke kiri. Implikasinya apa ke manajemen keuangan akan saya tunjukkan di slide berikutnya. Nah, ini adalah implikasi dari standar deviasi dan juga mean yang akan membentuk sebuah kurva normal, dan kurva normal ini, dengan kurva normal ini kita bisa tahu apakah suatu
pilihan investasi lebih berisiko dari pilihan investasi lain atau tidak. Ingat begini, cara bodohnya adalah begini. Semakin ramping kurva normal dari suatu return investasi, maka semakin tidak beresiko investasi tersebut. Semakin landai kurva normal return suatu investasi, semakin beresiko investasi tersebut. Oke, ini akhir dari video kedua. Kita lanjut ke video ketiga.